Selamat berjumpa kembali di Ngulik Alkitab, sahabat. Sebuah program yang merupakan sarana bagi kita untuk belajar mendalami kitab suci dan melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya, Pendeta Mistika Hulu, akan memandu bincang kita di Ngulik ini. Dan pada episode ini kita akan mengulik Kejadian pasal 19 ayat 1-3, kemudian ayat 12-29 dengan tema Misi Penyelamatan Lot dan Keluarga. Untuk mengulik Kejadian 19 ini, ada Bapak Pendeta Arlianus Larosa di sini. Halo Pak. Apa kabar? Kabar baik. Terima kasih Pak telah menjadi narasumber kembali di Ngulik Alkitab ya Pak ya, di sela-sela kesibukan Bapak yang begitu padat ya. Sahabat, Bapak Pendeta Arlianus Larosa adalah Direktur Yayasan Komunikasi Bersama atau YKB. Baik, langsung saja kita akan mengawali ngulik ini dengan doa pembukaan dipimpin oleh Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Pak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih waktu yang kembali Engkau anugerahkan bagi kami untuk belajar bersama dari kitab suci pada saat ini. Tolong kami, baik yang di studio, supaya kami boleh menjelaskan dengan baik, dan seluruh peralatan yang ada pun boleh Engkau pakai, dan kru pun boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan para sahabat yang bersama-sama belajar dengan kami juga boleh mengikuti acara ini dan diperkaya pemahamannya, dan lebih-lebih boleh menolong kami untuk semakin dekat pada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan Kejadian pasal 19 ayat 1-3, lalu 12-29. Silakan para sahabat juga untuk menyimak Alkitab yang mungkin saat ini sedang dipegang atau memperhatikan yang menyimak yang saya baca. Kejadian pasal 19 ayat 1-3. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah serta berkata, "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini, dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Lanjut ke ayat 12-29. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah,
larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkannya itu. Ya, teks kita cukup panjang, namun saya kira tidak masalah. Kita akan langsung seperti biasa yang ciri khas dari Pak Arlianus, kita akan melihat teks ini ayat per ayat. Dan sebelum Bapak Pendeta Arlianus menyampaikan ulikannya, saya baca kembali ayat 1 dan 2. Kembali ke ayat 1 dan 2. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan-tuan, silakanlah singgah di rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi-pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Bagaimana hasil ulikan Bapak terhadap dua ayat yang barusan saya baca ini, Pak, yang membuka teks kita? Ya, terima kasih Pendeta Mestika. Jadi dua ayat ini memperlihatkan atau menunjukkan ketaatan Lot pada hukum atau kewajiban menerima tamu, menerima orang asing. Ya, kita lihat tadi bahwa Lot bergegas untuk menawarkan penginapan dan kemudian makanan kepada dua orang asing yang baru saja tiba di Sodom ini. Ya, memang disebut malaikat, tapi Lot tidak paham itu adalah malaikat. Nah, dalam nas ini sebenarnya digambarkan situasi yang sangat genting bagi Sodom dan Gomora. Karena apa? Jarak waktu ya dengan bahaya ya sudah sedemikian dekat. Bahaya yang akan menimpa Sodom dan Gomora. Suasana ini kurang bisa langsung kita rasakan pada masa kini karena perbedaan budaya. Nah, situasi genting ini diperlihatkan oleh penulis melalui kalimat tiba di Sodom pada waktu petang. Waktu petang di hari pertama, artinya hari sudah malam ya. Jadi bagi para pengembara, mencari penginapan di waktu malam adalah salah satu hal yang paling krusial. Karena bisa terjadi ancaman kalau tidak sampai mendapat tempat penginapan. Nah, disinilah Lot memperlihatkan ketaatannya pada kewajiban menerima tamu. Ia menunjukkan hospitalitas kepada orang asing. Saya kira ini pembelajaran pertama dari ngulik kita kali ini yaitu bahwa mari kita belajar menunjukkan hospitalitas, keramahan kepada sesama, keramahan kepada orang asing. Yang memang sekarang ini kan karena zaman berubah, malah diwanti-wanti hati-hati kepada orang asing, terutama bagi anak-anak ya, supaya jangan terjadi pelecehan seksual. Tapi mari belajar ramah kepada sesama. Hospitalitas seperti ini sebenarnya bukan sudah menjadi atau bagian dari budaya kita sebenarnya. Dilakukan oleh para orang tua kita. Saya ingat ketika saya masih kecil misalnya, waktu saya masih SD begitu ya, di kampung ya. Setiap kali pasar kaget itu terjadi kalau di kampung saya pada hari Rabu. Setiap hari Rabu itu disebut hari pekan. Ya, orang-orang dari berbagai desa sekitar itu datang untuk menjual hasil tani, hasil ternak mereka, dan sudah itu mereka membeli kebutuhan, memberi garam dan lain-lain. Nah, mereka itu berjalan dari berbagai tempat dengan medan yang berat. Kadang-kadang berlumpur kalau hujan. Ya, jalan setapak. Ada juga jalan yang berbatu-batu. Jadi ketika mereka tiba di tempat kita, itu di tempat pasar kaget itu, mereka sangat kelelahan. Maka di depan rumah kami itu disediakan wadah air ya, cerek seperti itu, minuman dengan sejumlah gelas yang dapat diminum oleh siapa saja yang lewat di depan rumah. Ya, saya ingat itu air teh. Ya, di sebelahnya ada gula bagi mereka yang mau dengan gula. Ya. Disediakan juga beberapa bangku untuk sekadar
duduk melepas lelah untuk orang asing. Kita tidak kenal. Memang lama-lama sih saya kenal karena orang-orang itu kan berulang. Tapi pada awal kan ada saja orang atau yang baru. Ya. Tapi keramahan semacam ini sekarang ini sebenarnya sudah hilang. Ya, saya pulang setelah kuliah itu udah nggak ada tuh orang menyediakan minuman di depan rumah bagi orang asing yang lewat. Ya, jadi ini perlu kita kembangkan lagi hospitalitas seperti ini menurut saya. Iya, terima kasih Bapak berbagi. Saya hangat mendengar cerita Bapak. Saya ingat masa kecil saya, Pak. Saya melihat 1-2 kali dan itu sangat menyenangkan ketika kita bisa berinteraksi dengan orang lain walaupun orang asing begitu. Terima kasih sudah berbagi mengingatkan kita semua tentang hospitalitas. Saya lanjutkan, Pak. Lot berjumpa dengan 2 orang asing dan dia mendesak mereka untuk singgah di rumahnya. Mengapa, Pak? Dia kan nggak kenal, Pak. Di ayat 2 tadi kan orang asing itu sebenarnya kan tadi menolak ya tawaran Lot atau keramahan taman hospitalitas Lot. Ya, mereka ingin bermalam di lapangan. Ya. Seolah-olah mereka tak menyadari bahwa bahaya yang mungkin saja mereka alami kalau mereka benar-benar tinggal di tanah lapang. Tapi sesungguhnya 2 orang ini ya yang hadir secara incognito ini kan malaikat tadi dikatakan, tapi kan Lot tidak tahu itu. Mereka sedang menguji Lot apakah Lot ini benar-benar setia pada kewajiban menerima tamu. Dan ia mendesak, artinya apa? Sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh, bukan cuma basa-basi. Mampir yuk. Gua nggak bisa, ya udah, makasih. Tetap karena ia mengkhawatirkan keselamatan 2 orang asing ini. Dan ini Lot lulus dalam ujian tersebut. Lot mendesak mereka untuk singgah. Ya, dan mereka akhirnya pun singgah. Lalu Lot pun menyediakan makanan bagi mereka. Ini menyediakan makanan ini sebenarnya agak aneh. Karena ini biasanya itu pekerjaan perempuan kalau zaman dulu. Tapi ini Lot sendiri. Kalau kita ingat Abraham, ya ketika dikunjungi juga oleh malaikat, yang menyediakan itu Sarah, bukan Abraham. Ya, tapi ini Lot. Jadi yang ramah ini bukan istrinya, yang notabene adalah orang Sodom, ya, tetapi Lot. Nah, ketaatan Lot bukan basa-basi, yang gampang luruh, yang gampang berubah oleh penolakan. Ia berusaha keras untuk melakukan hal yang baik dan perlu dilakukan. Pesannya bagi kita, jangan setengah-setengah dalam berbuat baik. Jangan gampang surut oleh tantangan kalau hendak berbuat baik. Begitu. Menarik, jangan setengah-setengah kalau berbuat baik. Baik, saya juga nggak setengah-setengah dalam memulihkan ini. Saya lanjutkan di ayat 12-14 ya Pak. Ayat 12-14 saya baca kembali. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara kepada kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, bangunlah, keluar dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Nah, tamu ini, malaikat ini ingin menyelamatkan Lot. Nah, di dalam teks yang saya baca barusan ini, Pak, apa pesan yang perlu kita perhatikan dalam misi yang dilakukan oleh kedua orang ini dalam menyelamatkan Lot dan keluarganya? Ini pesannya penting banget ya, Pendeta Mustika. Itu bahwa dalam setiap hal yang kita pandang sebagai hukuman, ya, sebenarnya selalu terselip penyelamatan. Baik. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya dalam dunia pendidikan, hukuman itu diberikan bukan sekadar untuk menghukum, tapi untuk menolong seseorang berubah ke arah yang lebih baik. Ini pun sama. Jadi dalam hukuman ini yang Allah sudah rancangkan terselip ke penyelamatan. Sodom dan Gomora memang akan dihancurkan, tetapi Lot dan keluarganya diselamatkan. Hal yang sama kan terjadi pada peristiwa air bah. Ya, Nuh dan keluarganya diselamatkan dari pemusnahan. Jadi tak ada yang secara keseluruhan itu adalah buruk atau semata-mata bencana yang menyedihkan. Pakai baju hitam, tidak ada yang total hitam. Pasti ada kalau orang pakai loop ya, iya, besar. Ada mungkin ada titik putih di baju Pendeta Mustika. Jadi tidak ada yang seluruhnya merupakan hal yang buruk. Dalam setiap pengalaman buruk, Allah pasti menyediakan hal baik. Dalam setiap petaka, dalam setiap tragedi, Allah selalu menyediakan hal-hal yang baik. Maka
Kita jangan tenggelam menangisi petaka. Sebaliknya, mempertajam kepekaan kita untuk mengenali kebaikan Allah yang selalu tersedia melalui petaka atau tragedi yang kita alami. Pandemi COVID-19 yang kita alami ini telah memperlihatkan kebenaran dari pernyataan ini. Di samping kepedihan karena kepergian orang-orang yang kita cintai, kita juga melihat kebaikan-kebaikan yang bermunculan. Misalnya melalui kerja tak kenal lelah dari para dokter atau tenaga medis yang merisikokan diri mereka. Ya, atau gerakan saling berbagi antar warga masyarakat yang tak digerakkan oleh siapapun. Terjadi begitu saja. Jadi di tangan kita, Pendeta Mestika dan para sahabat, selalu ada dua pilihan. Terus meratapi kepedihan, meratapi kesedihan, meratapi petaka, meratapi luka, atau belajar mensyukuri kebaikan yang sebenarnya Tuhan sediakan di dalamnya. Kepekaan tentu diperlukan. Terima kasih untuk penjelasan Bapak. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan bersama Bapak Pendeta Arianus Larosa yang merupakan narasumber kita. Saat ini kita mengulik Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 3 dan dilanjutkan pada ayat 12 sampai 29 dengan tema misi penyelamatan Lot dan keluarga. Kita melanjutkan ulikan kita. Di segmen pertama Bapak sudah menjelaskan sampai dan ayat 14 dan sekarang saya akan melanjutkan membaca 15 dan 16 sebelum Bapak menyampaikan ulikan Bapak. Kejadian 19 ayat 15 dan 16. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Nah, ini menarik ya Pak, melanjutkan misi penyelamatan mereka ini dan saya nanti Bapak menjelaskan ini, mereka menarik tangan Lot dan keluarganya. Ini apa maksudnya ini Pak, pesan teks ini? Ya, jadi sebelum saya jelaskan itu, ini kita melihat bahwa tadi yang kita berulang kali mengatakan bahwa Lot tidak mengenal mereka sebagai malaikat. Kan sebut sini orang ini kan, orang ini datang ya orang, nggak disebut malaikat. Nah, dalam teks ini Pendeta Mestika, ini pertama-tama dikatakan penyelamatan yang Allah tawarkan itu harus disambut dengan segera. Jangan tunda.
Allah sang penyelamat itu melakukan apapun. Ini yang berikutnya. Agar niat penyelamatan itu terwujud. Ia mengharapkan kesegeraan. Tetapi ia juga Allah melalui tindakan para malaikat ini melakukan apapun. Agar niat rencana menyelamatkan itu terwujud. Meskipun manusia yang hendak diselamatkan itu tak memberikan respons yang diharapkan. Lot kan diminta bergegas. Namun ia malah berlama-lama tadi kata Matius 3. Terhadap respons yang tak sesuai harapan ini, Allah bertindak konsisten, yaitu menyelamatkan. Itu misinya, menyelamatkan. Ya, ini tercermin dalam kalimat di ayat 16. Mungkin dibacakan coba. Baik, saya baca kembali ayat 16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ya, ketika berlambat-lambat Allah menarik tangannya. Kamu jangan santai-santai. Jadi ayat ini mau mengatakan bahwa keselamatan yang dialami Lot dan keluarganya yang merupakan representasi manusia, kita ini orang berdosa, tidak pertama-tama ditentukan oleh keinginan manusia atau semangat untuk diselamatkan yang ada dalam diri manusia, melainkan pertama-tama oleh keinginan Tuhan. Manusia dalam hal ini Lot malah melambat-lambatkan dirinya. Maka Allah pun bertindak. Ia memegang tangan mereka semua. Lot, istri dan anak. Jadi keselamatan itu Allah tawarkan. Memang kita harus sambut. Tetapi kalau Allah udah bilang menyelamatkan, ia akan melakukan apapun supaya misi penyelamatan itu berhasil. Begitu. Menarik ya Pak. Jadi kita tidak bisa menunda, membatalkan rencana Allah, kurang lebih begitu. Tuhan akan berusaha agar itu terjadi. Baik, kita bersyukur kepada Allah dan kita lanjutkan di ayat 17 ya Pak. Saya baca kembali. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Nah, apa nih maksudnya nih Pak? Udah diselamatkan di bawah terus sekarang suruh lari. Iya. Ada dua, lembah Yordan dan pegunungan ya. Iya. Lembah Yordan adalah tempat yang subur. Ya. Tempat yang subur. Sedangkan pegunungan adalah tempat yang kering. Ya. Nah, tapi justru ke tempat yang kering inilah Lot diperintahkan untuk melarikan diri. Mengapa? Bukan Tuhan tidak menyediakan tempat yang subur, tapi karena lembah Yordan itu akan menjadi bagian dari yang ada dalam rencana Allah untuk dihancurkan. Jadi kalau Lot ke sana, ia akan hancur, mati, lenyap bersama dengan orang-orang Sodom dan Gomora. Nah, ada semacam pertaruhan dalam nas ini, Pendeta Mastika, antara apa? Keselamatan jiwa manusia Lot, ya, dan kemakmuran yang langsung terlihat oleh mata, ya, kemakmuran, kesuburan tadi. Nah, lepas dari tafsir bahwa Lot sebenarnya sudah cukup tua sehingga tak mampu lari ke gunung, respons Lot atas perintah Tuhan untuk melarikan diri ke pegunungan ini menggambarkan betapa melekatnya manusia, bukan cuma Lot, kita juga melekatnya manusia pada kesejahteraan, pada kemakmuran. Ya, mungkin bisa dibacakan lebih lanjut ke ayat 18-20. Baik, saya lanjutkan di ayat 18-20. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Ya, gimana nih Pak? Ya, jadi ini kan memperlihatkan yang saya katakan tadi bahwa ini pertarungan antara keselamatan dengan kemakmuran. Ya. Lihatlah bahwa dalam nas yang tadi barusan dibacakan ini, Lot masih mau tawar-menawar. Ini sebenarnya kan ini soal keselamatan nyawanya.
Ini akan dihancurkan, kalau kamu di situ, kamu akan hancur. Tapi ia mau tawar-menawar soal nyawanya ini berkaitan dengan sekali lagi keselamatan. Ya. Memang Lot memang mengakui bahwa keselamatan yang ia alami itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Lot mengatakan tadi kan, sungguhlah hambamu, coba dibacakan, sungguhlah hambamu ini telah. Ayat 20 saya baca kembali, sungguhlah kota yang Bukan, sungguhlah hambamu ini telah. Oh, ayat 19. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dan memelihara hidupku. Ya, jadi ia mengaku itu. Tapi ia mengatakan, tetapi jikalau aku harus ke pegunungan, aku akan mati. Aku akan disusul malapetaka dan akan mati. Iya, jadi ia mengakui ini bahwa ia udah mengalami keselamatan dan itu adalah anugerah Allah. Pada saat yang sama Lot juga menegaskan bahwa ia tidak menerima tawaran keselamatan dari Allah itu. Wow. Ya, ia nggak mau ke pegunungan karena menurut dia itu bakal mati dia kalau ke pegunungan. Jadi apa yang dipandang Allah menyelamatkan nyawanya, ya kan ke pegunungan itu dalam rangka menyelamatkan nyawanya. Apa yang dipandang Allah menyelamatkan nyawanya, justru dipandang oleh Lot sebagai hal yang akan membunuhnya. Ngeyel namanya. Allah bilang kalau kamu ke sini kamu akan selamat. Dia bilang enggak, kalau aku ke situ aku akan hancur. Karena itu Lot menawarkan atau mengajukan alternatif. Lot meminta agar ia diizinkan melarikan diri ke sebuah kota kecil yang masih menjadi bagian dari lembah Yordan sebenarnya. Jadi patut kita duga pendengar setia bahwa Lot yang menolak tawaran penyelamatan dari Allah itu dan pandangannya bahwa yang dianggap Allah menyelamatkan malah dia anggap sebagai akan membunuhnya, ini sebenarnya lebih dipengaruhi oleh kelekatannya pada kemakmuran, kelekatannya pada kesejahteraan yang ada di lembah Yordan. Ia memilih kota kecil yang subur, yang masih bagian dari lembah Yordan, daripada lari ke pegunungan yang kering. Nah, ini pembelajaran lain dari nguli kitab kali ini menurut saya. Yang disediakan Allah untuk menyelamatkan kita, sering sekali kita tolak. Kita lari karena kita memandang itu kurang menguntungkan. Itu kurang mensejahterakan. Jalan yang ditawarkan Tuhan bagi kita yang baik, yang pasti happy ending itu kita tolak. Kita melenceng pada jalan karena menurut kita itu berat banget sih, nggak menyenangkan, nggak enak dirasakan. Dan kita lalu cenderung memilih yang kita inginkan, yang kita pandang baik, yang menurut kita menguntungkan. Sebab nanti kalau kita bukan bagian bacaan kita, tapi kalau teman-teman lanjutkan baca, di ayat 30 nanti diinfokan bahwa akhirnya Lot tinggal juga di pegunungan sebenarnya pada akhirnya. Karena ia tidak berani tinggal di situ. Begitu teman-teman setia. Saya pikir apa yang Bapak sampaikan barusan itu sangat menarik ya, bahwa seringkali kita menganggap apa yang di baik dalam pandangan Allah tidak baik menurut kita, dan saya kira itu menjadi koreksi buat kita semua Pak, yang sedang para sahabat yang sudah menyaksikan. Baik, saya akan melanjutkan karena kita masih punya beberapa ayat. Saya akan melanjutkan pada ayat 21 dan 22. Saya bacakan sebelum Bapak menyampaikan ulikan Bapak. Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sebelum engkau sampai ke sana, itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar." Kurang murah hati apa Tuhan pada Lot ini Pak, dan pada kita juga. Jadi apa pesannya ini Pak? Jadi sekali lagi seperti tadi dikatakan ini sesuatu yang menakjubkan. Sungguh menakjubkan bahwa meskipun permintaan Lot ini sangat egoistik, Tuhan tetap mengabulkannya. Supaya kita jelas mengapa ini egoistik gini. Bandingkan ketika Allah singgah ke Abraham. Ketika ia mengatakan akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Abraham meminta apa? Selamatkan orang-orang Sodom. Abraham meminta bukan untuk dirinya. Ia meminta untuk orang lain. Tetapi Lot meminta untuk dirinya sendiri. Ya, jadi permintaan sangat egoistik. Meskipun egoistik, Tuhan tetap mengabulkannya loh. Iya. Ini ketika saya baca-baca, wow, menakjubkan. Ini bisa disalahgunakan ini.
Ya, minta aja yang mau-maunya kita, kan Tuhan juga nanti akan mengabulkan. Bukan itu tentu saja. Nah, kita dapat mengatakan bahwa Tuhan melalui para malaikat mengizinkan Lot melarikan diri ke tempat yang diinginkannya. Dengan demikian, ya, ia mengizinkan itu ia mengabulkan permintaan Lot. Ya, dan untuk mengabulkan itu, ia berartikan mengubah rencana yang tadinya totally lembah Yordan dihancurkan, sekarang ia mengubah sebagian dari yang akan dihancurkan itu tidak akan dihancurkan. Nah, dari ayat 22 kita mendapat alasan dari pengabulan permintaan Lot yang egoistik tadi. Apa? Allah rupa-rupanya hendak mengamankan tujuannya, mengamankan misi, yaitu apa misi? Menyelamatkan keluarga Lot. Itu yang penting. Itu misinya, menyelamatkan keluarga Lot. Nah, untuk tujuan atau misi penyelamatan ini, Allah melakukan penyesuaian adjustment sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tentu dilakukan Allah dalam kebebasan dan sekaligus kedaulatannya yang absolut. Nah, dari ayat-ayat ini paling tidak menurut saya ada dua pembelajaran yang bisa kita petik. Pertama, fokuslah pada tujuan. Fokus pada misi. Ya. Allah fokus pada tujuan atau pada misi penyelamatan Lot dan keluarganya. Karena itu, Allah melalui para malaikat tak membiarkan hal-hal yang tak mendasar, yang tidak prinsipil, menghalangi pencapaian tujuan, menghalangi pencapaian misi itu. Ini sangat penting para sahabat dan pendengar setia. Sebab ada orang-orang yang menurut saya, orang-orang yang gagal mencapai tujuan, mengerjakan misinya, karena terlalu mengurusi hal-hal yang tidak mendasar, hal-hal sepele, ya, dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Cara Pak Presiden kita, Pak Jokowi, merespons aneka gangguan dalam mencapai tujuan politiknya, yaitu melakukan pembangunan infrastruktur sampai ke bagian terluar, terbelakang, terisolasi, dan dalam memeratakan pembangunan, menurut saya ini contoh yang up to date dari tetap fokus pada tujuan. Kita semua mengetahui bahwa Pak Presiden kita ini kan banyak sekali menerima kritik. Bahkan kadang-kadang sebenarnya bukan cuma kritik, tapi penghinaan-penghinaan, fitnah-fitnah diterima oleh Pak Jokowi. Tapi beliau jarang sekali merespons dan mengurusi urusan-urusan tetek bengek seperti ini, urusan-urusan kecil seperti ini. Ia terus bekerja untuk mengerjakan misinya. Dan hasilnya kita sudah tahu. Pembangunan dirasakan oleh masyarakat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok. Yang pernah ke daerah, ke pelosok, tahu persis. Yang hanya tinggal di Jakarta nggak usah ngomong. Ya, karena dia nggak tahu perkembangan di daerah. Nah, jadi jangan biarkan hal-hal yang tidak penting, yang tidak mendasar, mengganggu konsentrasi kita dalam mencapai tujuan besar yang sudah kita tetap. Misimu apa? Fokus di situ. Jangan biarkan dirimu, konsentrasimu diganggu oleh hal-hal yang sepele. Begitu. Baik, Pak, sebelum kita break, saya tadi Bapak mengatakan bahwa ada dua pembelajaran dari teks ini. Bapak sudah menyampaikan bagian pertama. Jadi sebelum kita menutup sesi kedua ini, saya ingin Bapak tolong menjelaskan apa bagian kedua dari pembelajaran dari teks ini. Yang kedua adalah belajar menyesuaikan, belajar melakukan adjustment. Kita sudah membahas bahwa demi mencapai tujuannya, Allah melalui para malaikat melakukan penyesuaian dalam proses mencapai tujuan. Saya kira ini penting. Kalau dalam proses mencapai tujuan itu ada hal-hal yang perlu disesuaikan, kita tidak boleh bersikukuh pada jalan, bahkan target yang telah kita tentukan pada tahap-tahap perencanaan. Sejauh sudah kita pertimbangkan dengan baik dan tidak, ini penting, tidak mengakibatkan kerusakan parah atau fatal pada tujuan. Jangan sampai mengubah tujuan dengan fatal. Sejauh sudah dipertimbangkan dan tidak merusak mendatangkan kerusakan parah pada tujuan pada misi, maka kita harus berani melakukan penyesuaian yang diperlukan. Jadi kita perlu fokus pada tujuan dan berani melakukan penyesuaian yang diperlukan demi mencapai tujuan. Nah, sebelum segmen berikut, ada catatan kecil sebelum beralih ke ayat berikut ini. Di bagian akhir ayat 22 diselipkan satu kisah aitiologi atau kisah sebab-musabab.
Saya kutip ya supaya cepat. Baik. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Zoar. Mengapa kota itu disebut Zoar? Karena Lot menyebut tempat itu sebagai kota kecil. Dalam bahasa Ibrani, Mizor artinya kecil, sedangkan Zoar artinya si kecil. Jadi mengapa kota itu disebut si kecil, Zoar? Karena dulu Lot menyebutnya sebagai kota kecil, Mizor. Jadi dengan menyelipkan, ini bukan asalan, dengan menyelipkan kisah ideologi atau kisah sebab musabab ini, maka pusat kisah Sodom dan Gomora ini, ya, ini penting bagi para pembaca Alkitab. Digeser dari penghukuman ke penyelamatan. Kalau baca kisah ini, mata kita, pikiran kita jangan fokus pada penghukuman, tapi pada penyelamatan. Fokus kisah ini bukan tentang dosa-dosa Sodom dan Gomora yang suka dipakai secara melenceng. Jadi bukan itu pusat kisah ini. Bukan juga tentang penghukuman Allah atas Sodom dan Gomora, melainkan penyelamatan Allah terhadap Lot dan keluarga. Itu pusat. Itu yang mau kita diinginkan kita tangkap ketika membaca kisah Sodom dan Gomora. Begitu. Baik, kita akan melanjutkan ulikan yang sangat menarik ini setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat masih setia bersama kami di Ngulik Alkitab. Bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan Bapak Pendeta Arianus Rosa sebagai narasumber kita. Saat ini kita sedang mengulik Kejadian pasal 19 ayat 1-3 dan 12-29 dengan tema Misi Penyelamatan Lot dan Keluarga. Kita sudah berada di segmen terakhir dan kami dengan senang hati menyambut jika para sahabat mau memberikan komentar ataupun pertanyaan kepada Bapak Pendeta Arianus yang menjadi narasumber kita. Silakan di kolom yang tersedia. Kita melanjutkan ulikan kita. Saya bacakan dulu ayat 23-25. Dikatakan di sana bahwa matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuhan-tumbuhan di tanah. Nah, ini apa nih maksudnya nih Pak? Yeah. Sudah sampai di Zoar tapi ya akhirnya bencana itu terjadi juga. Iya. Jadi saya minta perhatian pada tempat yang dijadikan sebagai tempat pengungsian Lot. Ya, di ayat 23 tadi yang baru dibaca. Di situ sudah disebut namanya Zoar. Ya. Sebelumnya dalam permohonan Lot di ayat 20, Lot menyebutnya sebagai kota yang di sana. Nggak ada namanya. Atau kota yang kecil, ya kan? Di ayat 20. Iya. Di ayat 21 ketika malaikat merespons permintaan Lot, hanya menyebut kota yang telah kau sebut. Jadi mereka belum tahu nama kota itu. Nah, ini sebuah usaha untuk menjaga agar pemikiran kita itu tetap fokus pada usaha penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Lot dan keluarga yang kini sudah berada di tempat yang aman, yaitu Zoar, dan tak berbelok
ya, ke penghukuman yang segera dilakukan oleh Tuhan atas Sodom dan Gomora. Jadi ini kayak sepele ya, tidak bernama sekarang bernama. Tapi ini usaha untuk mengatakan, fokus, kan dia minta ke situ, dia udah ada di situ. Di mana? Yang di tempat itu, di Zoar. Ya. Penghukuman atas Sodom dan Gomora dilakukan segera setelah Lot berada di tempat yang aman, yaitu apa? Zoar, yang tadi tak bernama. Jadi ini kan ditulis mungkin sesudah kejadian, ya. Ini kembali menegaskan bahwa pesan utama dan karena itu yang perlu mendapat perhatian dalam kisah ini adalah misi penyelamatan Lot. Saya ulang-ulangi ini karena ini orang suka salah baca. Dan bukan pada hukuman atas Sodom dan Gomora. Dalam kaitan dengan penghukuman atas Sodom dan Gomora ini, sangat ditekankan bahwa penghancuran Sodom dan Gomora ini dilakukan oleh Tuhan, bukan oleh peristiwa yang lain. Dalam ayat 24 tadi, ya, ini ditekankan sampai 3 kali tadi, ya. Dikatakan tadi apa? Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang. Lalu dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan. Dari langit. Tuhan menurunkan, berasal dari Tuhan. Dari 3 kali ditekankan bahwa hukuman ini penunggang balikan Sodom dan Gomora adalah dari atas, dari Tuhan. Patut diduga bahwa penekanan ini dalam rangka mencegah munculnya bahkan dalam melawan tafsir yang hendak menjelaskan peristiwa ini semata-mata sebagai bencana alam. Ya, itu bencana alam memang bisa diterangkan barangkali oleh para ilmuwan. Dengan demikian hendak ditekankan bahwa Tuhan berkuasa atas semesta alam. Kalaupun itu memang bencana alam. Tetapi Tuhan itu karena berkuasa, ia bisa saja memakai peristiwa alam sebagai alat untuk penghukuman. Nah, itu yang mau dikatakan oleh ayat-ayat ini pada 3. Baik, masih ada beberapa ayat dan saya ingin melanjutkannya. Nanti akan meminta ulikan Bapak. Saya baca dulu ayat 26 ya Pak, melanjutkan teks kita. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Nah, ini gimana Pak? Kok jadi udah diselamatkan, gara-gara menoleh jadi tiang garam, Pak? Ini kan kemarin ini kisah teologi. Ya. Jadi mengapa ada tiang garam? Ya karena dulu istri Lot melihat ke belakang. Jadi itu apa namanya? Tapi yang mau dikatakan atau pesannya bagi kita begini. Tidak semua usaha penyelamatan yang Allah lakukan itu berhasil. Tadi kan di awal atau di segmen kedua tadi kita mengatakan bahwa Allah akan berusaha keras melakukan apapun agar misinya itu tercapai. Ya, ia mengerjakan. Kalau perlu ia melakukan penyesuaian. Ia memenuhi permintaan Lot. Ya, untuk ia mengubah rencana demi mencapai tujuan menyelamatkan Lot. Tetapi pendengar Mestika, tidak semua usaha penyelamatan yang Allah lakukan itu berhasil. Bukan karena Tuhan kurang keras mengusahakannya, tapi karena manusia memiliki kehendak bebas. Ya. Kedua menantu Lot di awal tadi ternyata memandang remeh berita penyelamatan yang hendak dilakukan Allah. Padahal sebenarnya Allah melalui mereka hendak menyelamatkan mereka. Mereka malah mengolok-olok Lot, mertua mereka, yang memberitakan berita penyelamatan. Dan apa yang terjadi? Mereka hancur. Misi penyelamatan bagi mereka gagal. Bukan karena Allah gagal, tapi karena mereka punya kehendak bebas. Di ayat 26 tadi, kita bertemu dengan kisah yang lain yang sama, yaitu Lot. Udah dikatakan pada ayat 17 kan? Janganlah menoleh ke belakang. Nah, jangan berhenti dimanapun juga. Di fokus pada tujuan. Jangan lihat ke belakang. Engkau udah dipanggil untuk diselamatkan. Fokus pada tujuan penyelamatan. Kerjakan yang diperlukan dalam rangka penyelamatan. Jangan balik. Lihat belakang. Ya. Tetapi Lot, istri Lot hatinya rupanya masih melekat. Ya mungkin karena ia orang di situ. Mungkin ya. Ya, ada yang menduga istri Lot ini adalah orang Sodom, ya, kita tidak tahu lah karena nggak dijelaskan, ya. Hatinya rupanya masih melekat pada kota yang telah memberikan aneka hal dan aneka pengalaman menyenangkan sehingga ia menoleh ke belakang
ya, maka ia gagal mengalami keselamatan. Ia malah berubah menjadi tiang garam. Nah, pesan yang hendak disampaikan adalah jangan menoleh ke belakang ketika engkau sudah memutuskan untuk meraih atau menuju tujuan tertentu. Jangan suka menoleh ke belakang. Walaupun ada lagu sejenak aku menoleh, itu untuk refleksi. Pusatkan perhatian pada tujuan, ya. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri, Pak, ya. Pusatkan perhatian pada tujuan dan belajar melepas, kalau susah paling tidak belajar menerima masa lampau sebagai bagian dari kehidupan kita. Seberapa indah pun, seberapa menyenangkan pun masa lalu itu, ia tidak akan kembali. So, jangan mengikatkan dirimu dengan itu. Bersyukur saja pada hal-hal menyenangkan yang dialami dan terima hal-hal pahit yang terjadi. Jangan dibawa ke sini, karena ia tidak akan pernah ke sini. Yang ada adalah sesuatu yang ada di depan yang menyongsong kita. Jadi ini pesannya bagi kita. Jangan menoleh ke belakang. Walaupun ada lagu sejenak aku menoleh. Paulus bilang, ya, aku mengarahkan pandangan ke depan, ya, begitu pertama ketiga. Ini sangat menarik ya. Kalau kelihatannya ini terlihat semacam lucu, tapi saya kira itu betul ya Pak, bahwa ada hal-hal yang terjadi di belakang dan kita tidak bisa terpaku di sana, tapi melanjutkan ke depan. Saya kira itu juga sebuah reminder buat kita semua. Dan saya kira itu ada kaitan dengan kemelekatan. Jangan melekat di masa lalu seindah apapun. Mengenang oke, tapi jangan melekat. Jangan melekat. Kita harus maju ke depan. Dan kan harus move on. Dan saya juga mau lanjut dan move on ke depan. Saya bacakan ayat 27 dan 28. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai api, asap dari dapur peleburan. Nah, ada peralihan nih Pak. Kita bicara tentang Lot dan keluarga, tiba-tiba muncul tokoh Abraham. Nah, bagaimana ini Pak? Nih, Abraham kan ada kaitannya dengan Persia karena ia memohon sebenarnya. Doa itu ya. Agar kalau ada 5 orang yang baik, tolonglah jangan menghancurkan seluruh. Nah, ketika melihat itu berarti tidak ada orang yang baik di situ. Tuhan melakukan penghukuman. Abraham menyaksikan kehancuran Sodom dan Gomora, ya, sebagaimana Tuhan sudah memberitahukan kepadanya bahwa ia akan menghancurkan kecuali ada ditemukan 5 orang. Jadi pernyataan Tuhan itu benar. Ia selalu memenuhi apa yang telah ia katakan. Dia katakan, aku menghukum. Ya, Allah selalu melakukan yang ia katakan. Dan ia pada saat yang sama setia memenuhi setiap janji yang pernah dia berikan. Ya, jadi jangan pernah meragukan janji Tuhan. Jangan pernah meragukan perkataan-perkataan Allah. Setiap janji Tuhan itu akan ia genapi. Ya, jangan pernah meragukan pernyataan-pernyataan firman Tuhan. Ya, Tuhan memegang setiap kata yang telah ia firmankan. Barangkali dalam proses-prosesnya ketika kita melihat, mendengarkan, mengimani janji tertentu yang ada dalam kitab suci, mungkin tidak segera yang kita imani itu mewujud. Bahkan terkadang yang kita alami berbeda dengan yang kita imani. Kita imani Allah menyelamatkan kita dari sini, kita malah jatuh di situ. Tapi apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, ingatlah bahwa Tuhan pasti pada ujungnya atau pada saatnya akan melakukan yang ia katakan, akan menepati janjinya. Jadi justru mengenang bahwa atau mempercayai bahwa Tuhan akan tetap memegang janjinya, ia menggenapinya, firman-Nya ia akan genapi, sebenarnya akan menolong kita pendengar Mustika ketika dalam proses mengalami janji itu kita mengalami hal-hal yang menyakitkan. Kita mengalami hal-hal yang melukai kita, mengalami mungkin kegagalan-kegagalan, kehancuran-kehancuran. Percaya bahwa Allah pasti menggenapi janjinya, firman-Nya akan dia genapi, akan memberi kita semangat untuk, ya saya sedang terpuruk, ya saya sedang luka, tapi aku tahu Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan membangkitkan saya karena ia
selalu menepati, menggenapi janjinya. Begitu. Baik, itu sangat indah ya peneguhan bagi kita. Allah selalu menepati janjinya dan itu memberikan pengharapan kekuatan hidup ini. Baik, Pak, kita masih punya satu ayat lagi saya bacakan untuk menutup ngulik kita kali ini. Ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang-balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang-balikkannya itu. Gimana ini, Pak? Penutup ya, ini. Ini semacam kesimpulan dari tangan sebutlah sebenarnya penulis lain ya. Kalau yang belajar teologi kan kita tahu bahwa ayat 19 ini adalah dari sumber Yahwist ya. Nah, ayat 29 ini adalah dari disebut sumber priest, padri ya, sumber imam-imam ya. Jadi ia seperti merangkum semua teks-teks atau ayat-ayat yang sudah dituliskan ini. Jadi itulah kesimpulannya ya. Kalimat terakhir berisi tentang misi penyelamatan Lot yang telah terjadi. Kan dikatakan tadi kan ini, jadi kembali buat penutup dari kisah ini adalah menegaskan bahwa kisah ini ngomong tentang penyelamatan, bukan soal hukuman, bukan tentang dosa. Dikatakan tadi kan, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang-balikan. Jadi ya mission accomplished. Dan ini mengatakan ini loh maksudnya semua cerita. Jangan belok-belok kalau ngomongin Sodom dan Gomora. Jangan dibawa kemana-mana ngomongin Sodom dan Gomora. Bukan soal penghukuman, bukan soal dosa-dosa, tetapi memang ada dosanya. Tapi bukan soal itu. Tetapi bahwa misi penyelamatan, bahwa Allah konsisten pada misi penyelamatan. Itu menggembirakan, meneguhkan kita bahwa aku bisa terjatuh karena kelemahanku. Tapi aku yakin Tuhan konsisten. Ia akan menyelamatkan aku. Begitu Mas Tiga. Baik, sungguh sebuah ulikan yang sangat indah ya. Banyak hal kita dapatkan kali ini. Jadi terima kasih Bapak Pendeta Arianus Larosa untuk ulikan yang disampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi para sahabat. Beberapa hal yang saya mau ingatkan kita. Sesungguhnya saya secara personal dan semoga para sahabat bisa menyimak bahwa ada banyak hal yang bisa kita pelajari dalam ulikan kali ini mengenai penyelamatan Lot dan keluarga. Namun beberapa hal saya mau ingatkan kita kembali bahwa tadi berkali-kali berulang Pak Pendeta Arianus narasumber kita mengingatkan bahwa dari Allah lah misi penyelamatan itu, inisiatif penyelamatan itu daripada Allah gitu. Dan begitu Allah mengasihi untuk menyelamatkan, dia bahkan mau melakukan penyesuaian. Dan itu sungguh kemurahan hati yang luar biasa begitu. Patut kita syukuri. Nah, kedua adalah kita perlu mewaspadai kemelekatan. Misi penyelamatan Allah itu bisa, tanda kutip ya, gagal karena kita melekat. Seperti tadi dua calon menantu Lot dan bahkan istri Lot. Mereka gagal bukan dari pihak Allah, tapi dari pihak kita manusia. Karena kita terlalu melekat pada hal-hal yang kita pikirin lebih penting daripada apa yang ditawarkan Allah pada kita. Jadi ini tentu menjadi sebuah reminder bagi kita untuk menyadari kita melekat pada apa. Tapi mari kita melekat pada Allah supaya misi penyelamatan Allah itu boleh terjadi. Kemudian ini saya kira juga penting sekali bahwa dari seluruh ulikan kita kali ini kita diingatkan bahwa yang penting dari teks ini adalah bahwa misi penyelamatan, berita penyelamatan, dan Allah menepati janjinya. Ia sungguh menyelamatkan Lot dari tengah-tengah situasi bahkan kemusnahan itu. Bagi saya personal dan saya sampaikan ke para pemirsa sekalian, ini sungguh memberikan pengharapan bahwa Allah tidak pernah tidak memberikan yang terbaik bagi kita. Dan ini boleh menjadi pengharapan untuk melanjutkan kehidupan kita di masa yang akan datang, membawa serta bahwa janji Allah itu ya dan amin, dan itu lebih dari cukup untuk kita meneruskan kehidupan kendati pun bergumul. Tuntas sudah jumpa kita dalam episode Ngulik Alkitab kali ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua mengalami pertumbuhan iman dan semakin diteguhkan dalam Tuhan. Terima kasih sahabat sekalian atas dukungan yang Anda berikan pada kami, baik dengan like, membagikan link Ngulik Alkitab ini kepada sebanyak mungkin orang, atau juga melalui media sosial para sahabat sekalian. Dan kami ucap terima kasih juga karena senantiasa setia dan memberikan subscribe di channel Bible Study untuk mendukung program ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Kita akhiri dengan doa dari Bapak Pendeta Arianus. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan diteguhkan karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang menyelamatkan dan terus bekerja keras untuk menyelamatkan kami.
Ampuni kami ketika kami sering memilih jalan kami sendiri. Berikan kami terus kesadaran akan cinta-Mu yang besar itu, supaya dalam dunia ini kami boleh terus berjalan dalam rancangan keselamatan yang telah Engkau rancang bagi setiap kami. Berkati pelayanan YKB Tuhan, supaya boleh menjadi Allah dalam tangan-Mu, menyebarluaskan Injil Kerajaan Allah, semakin banyak orang yang mengerti kehendak Allah dan percaya kepadamu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.